Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Saya Ardita Devi Sagita selaku moderator dari kelompok 4 akan mengarahkan dalam proses jalannya diskusi dan presentasi ini. Tugas ini merupakan tugas kelompok di mana untuk memenuhi mata kuliah penganggaran bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dwi Sugiarto SEMM dan dosen yang kedua Pak Rozak M. Yasin SEMEK. Sebelum kelompok kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Ardita Devi Sagita NIM 2019-11281. Yang kedua Rizka Lisanatul Mokolifah NIM 2019-11284. Yang ketiga Banu Al-Fatah Juanda NIM 2019-11289. Yang keempat Ahmad Dhani Solhan Zulianto NIM 2019-11298. Yang kelima Natasha Amalia NIM 2019-11359. Ya, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan. Penggolongan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Tenaga merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan biaya tenaga merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Sifat-sifat tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Sifat-sifat tenaga kerja langsung. 1. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. 2. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Slide kelima ini dijelaskan mengenai sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung, yaitu yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya semi variabel. Yang ketiga, tempat bekerja untuk tenaga kerja ini tidak selalu dalam pabrik, tapi juga di luar pabrik. Meskipun beberapa perusahaan mempersiapkan anggaran tenaga kerja yang mencakup tenaga kerja langsung dan tidak langsung, namun secara general atau umum lebih disukai untuk mempersiapkan anggaran secara terpisah untuk tenaga kerja langsung dan memasukkan tenaga kerja tidak langsung dalam anggaran, masuknya ke biaya overhead pabrik. Persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Kerap kali ditemui dalam praktik, yakni satuan hitung atas dasar jam buruh langsung, direct labor hour atau DHL, dan biaya buruh langsung, direct labor cost. Dalam persiapan penyusunan anggaran ini terlebih dahulu dibuat manning table. Manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan 1. Jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan. Fungsi-fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja. Penyusunan secara baik dari anggaran tenaga kerja dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi perusahaan seperti 1. Pemakaian tenaga kerja bisa lebih efisien karena perencanaan dan standar telah ditentukan dengan matang. 2. Pengeluaran biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. 3. Harga produk barang dapat dihitung secara tepat. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu jenis biaya yang dapat menjadi masalah bagi perusahaan.
Pengawasan biaya tenaga dibantu dengan pendekatan yang baik terhadap para buruh, sehingga mereka dapat bekerja secara stabil dengan standar yang telah ditentukan. Pengawasan terhadap para buruh di pabrik dapat pada seorang mandor pengawas atau supervisor. Seorang supervisor bertugas mengawasi dan melaporkan apa yang dilakukan oleh para buruh yang menjadi tanggung jawabnya. Pada laporan yang bersifat harian terjadi pada hari itu dibandingkan untuk rencana hari itu. Laporan pelaksanaan tenaga kerja langsung merupakan kelanjutan pelaksanaan untuk bahan mentah. Contoh soal. Data anggaran sebagai berikut. Produksi bulan Februari 16.000 unit dengan standar pemakaian tenaga kerja langsung 2,5 jam per unit barang. Tarif upah 100 per jam. Data realisasi sebagai berikut. Produksi bulan Februari 15.000 unit yang menghabiskan 37.000 jam tenaga kerja langsung dan upah yang dibayarkan 4.070.000. Berdasarkan data tersebut dapat disusun tabel berikut. Rencana produksi disesuaikan 16.000, realisasi 15.000, penyimpangan 15.000. Rencana standar pemakaian TK disesuaikan 2,5 DLH, realisasi 2, DLH, penyimpangan 2,467 DLH, persentase 0,033 DLH, 1%. Rencana jumlah DLA disesuaikan 40.000 DLH, realisasi 37.500 DLH, penyimpangan 37.000 DLH, persentase plus 500 DLH atau 2%. Upah, rencana upah atau DLH 100, disesuaikan 100, realisasi 100, penyimpangan 110, persentase 10. Rencana jumlah upah 4 juta, disesuaikan 4 juta, realisasi 3.750, penyimpangan 4.070, persentase 320.000, 8%. Laporan pelaksanaan dan analisa variansi untuk data di atas adalah sebagai berikut. Analisa variansi sama dengan penyimpangan efisiensi sama dengan JKTL standar dikurangi JKTL aktual dikali tarif standar sama dengan 37.500 dikurangi 37.000 dikali 100.000, hasilnya yaitu 50.000. Sedangkan penyimpanan upah sama dengan tarif standar dikurangi tarif aktual dikali JKTL aktual sama dengan 100.000 dikurangi 110.000 dikali 37.000, hasilnya min 370.000. Total variansi sama dengan 50.000 ditambah min 370.000, hasilnya min 320.000. Contoh soal, PT Jelita sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2004. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. A. Perkiraan penjualan produk X min 30.000 unit, Y min 50.000 unit, dan Z min 20.000 unit. Data mengenai persediaan unit. Data dapat dilihat pada tabel yang ada dalam PPT ini. Yang dengan keterangan produk X mempunyai persediaan awal 6.000 dan persediaan akhir 8.000. Produk Y mempunyai persediaan awal 15.000 dan persediaan akhir 11.000. Produk Y mempunyai persediaan awal 8.000 dan persediaan akhir 10.000. Standar jam kerja dalam DLH. Keterangan produk X Departemen A yaitu 2, Departemen B 1, produk Y Departemen A 2, Departemen B 2, produk Y Departemen A 2, Departemen B 1. Upah kerja per DLH. Departemen A 3.000, Departemen B 5.000, Departemen C 2.000. Diminta menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2004. Yang kedua, membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2004. Yang ketiga, membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2004. Jawabannya yaitu yang pertama, menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2004. Total produksi
Untuk produk X yaitu 32.000, produk Y 46.000, produk Z 22.000. Yang kedua, membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2004. Produksinya yaitu 100.000, DLH-nya jumlahnya 200.000. Untuk departemen B jumlahnya 730 juta, untuk departemen C jumlahnya 620 juta. Total biaya keseluruhan yaitu 1,950 M. Sekian, kembali ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penulisan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke forum Sunan diskusi yang telah disediakan. Terima kasih.